Ini singkong biasa yang enak dikonsumsi manusia. Terus ini adalah singkong racun atau singkong karet atau dikenal dengan singkong mukibat. Ini kadar sianidanya itu sangat tinggi. Kalau ini mengandung kadar sianida tetapi rendah, jadi aman konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berikan langsung sarapan pagi buat ternak-ternak kita. Sekali lagi ini ternak sampingan skala rumahan. Langsungnya itu bukan langsung, tambahannya itu bukan dari membeli bentuk kur atau apa saja yang sifatnya pabrikan. Ini semua langsung makanan favorit yang kita berikan kepada ternak kita adalah semua limbah-limbah dari rumah tangga maupun limbah-limbah dari bumi industri. Pagi ini kita akan berikan sarapan pagi langsung tambahan. Favoritnya adalah empas singkong, empas dari bumi industri perusahaan tapioka. Jadi empas-empasnya itu kita berikan kepada ternak kita. Sekaligus karena ini sifatnya ampas residu ya, jadi mungkin kadar nutrisinya sudah tidak seberapa, makanya kita tambah menjadi singkong, jadi empas plus cacakan singkong. Ini bisa diperhatikan coba kawan pada sahabat family farm yang ternak-ternak pemula, ini bisa diperhatikan walaupun ini ampas karena ini favorit bagi ternak. Nah, bisa diperhatikan betapa enaknya dia menikmati makanan pagi dari ampas singkong. Oke. Kemudian indukan yang punya anak juga kita berikan. Ini makanan tambahan favorit ampas singkong. Coba diperhatikan juga, indukan juga menikmati sarapan pagi dari ampas singkong. Ini sisa-sisa tadi malam masih sedikit. Nah, ini ampas singkong. Anakan dari indukan yang melahirkan ini sudah usia 20 hari, jadi hampir 3 minggu. 10 hari pertama dia sudah belajar makan, latihan belajar makan bareng. Jadi karena susunya itu tekor, karena saking banternya dia nyusui, sehingga induknya kadang-kadang merasa risih, jadi mungkin kondisi stok air susu yang ada di kuping berkurang sehingga dia merasa risih. Nah, ini karena memang sudah banter dia juga sudah belajar makan. Kemudian ini ya, ini makanan tambahan juga nanti akan diberikan makanan favorit hijauan. Sekaligus setelah kita berikan makanan tambahan dari limbah-limbah, ini saya tambah juga makanan favorit. Jadi makanan favorit yang kita peroleh adalah daun pisang, ya, daun pisang plus bonggolnya. Ini juga makanan favorit. Ini sudah kita siapkan dalam bentuk cacahan, ya, daun pisang makanan favorit plus daun singkong. Nah, daun singkong ini ada jenisnya, ada banyak, ini bermacam-macam ya. Ini singkong biasa. Ini singkong biasa yang enak dikonsumsi manusia. Terus ini adalah singkong racun atau singkong karet atau dikenal dengan singkong mukibat. Ini kadar sianidanya itu sangat tinggi. Kalau ini mengandung kadar sianida tetapi rendah, jadi aman konsumsi. Nah, untuk agar singkong beracun ini aman dikonsumsi, maka harus dilayukan dulu. Ini sudah layu karena ngambilnya kemarin, jadi semalam plus kemarin sore, jadi hari ini sudah layu. Ini sangat tinggi kandungan sianida, tapi tetap menjadi favorit dari makanan ternak. Nah, ini yang sudah dilayukan. Jadi bedanya
Bedanya ya, singkong racun itu hijaunya hijau pekat. Kalau ini hijaunya hijau ringan, artinya hijau biasa ya, hijau daun. Kalau ini hijau pekat, nah istilah bedanya. Sangat beracun tapi sangat tinggi nutrisinya. Nah ini yang sudah disiapkan, cacahan daun singkong dan daun pisang beserta bonggolnya. Ini kita berikan untuk dorong makanan tambahan tadi. Kita bagi dua, indukan juga diberi, kemudian yang ini juga kebagian. Ini ada pertanyaan kawan dari sahabat pemula kita ya. Ini pertanyaan dari Jawa Tengah, dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pak, lah kambing saya itu, ini bang, dikasih umpan tapi makannya diacak-acak. Artinya dari sekian banyak makanan yang diberikan kepada ternak, hanya sebagian kecil saja yang dimakan. Kemudian sisanya sebagian besar diacak-acak saja. Nah ini caranya begini kawan. Jadi setiap kita peroleh hijauan daun, diusahakan dicacah ya. Kalau kita belum ada mesin chopper, walaupun ngerakit sendiri, kita cacah pakai pisau. Setelah dicacah, apabila ini cirinya ada beberapa jenis dedaunan hijauan ya, mulai dari bonggol pisang, daun singkong, singkong racun dan sebagainya yang sudah diamankan, artinya sudah dilayukan, kemudian kita campur, termasuk daun pepaya. Nah ini daun pepaya itu sangat besar manfaatnya untuk membasmi cacing-cacing kemih yang ada di dalam perut ternak, sekaligus menambah nafsu makan. Nah, cara menyajikannya, memberikan ya, kepada ternak itu, kalau sudah dicoper atau dicacah, ya, diberikan sesuai ukuran. Jadi misalnya satu kambing butuh setengah kilo, maka ketika ini 4 kambing contohnya ya, berarti setengah 1 kilo plus 1 kilo, berarti cukup 2 kilo. Lah 2 kilo makan itu diberikan 2 kali. Jadi pagi 1 kilo, nanti sore 1 kilo. Demikian kawan. Jadi di situ akan efektif, akan termakan semuanya. Nah umpama itu ada makanan tambahan, itu diberikan pada siang hari dan atau malam hari. Jadi agar nutrisinya itu benar-benar terserap oleh usus ternak. Jadi ketika kita dapat makanan, jangan sekaligus mau tak tinggal pergi, tak berikan keseluruhan. Itu kurang efektif ya, karena nantinya akan diacak-acak dan mubadir. Makanya ketika kita lihat di sini tiap pagi kita lihat selalu bersih karena memang termakan semua. Jadi sifat dari ternak ketika makan sudah kenyang, dia akan istirahat terus mamah biak. Begitu selesai nanti makan lagi sampai benar-benar yang ada di stok pakan ini habis. Nah disitulah efisiensi dari pemberian makan kita sedikit demi sedikit dan terukur. Jadi misalnya satu kambing satu hari butuh 1,5 kilo, ya kita berikan pagi 1/2 kilo, siang 1/2 kilo, malam 1/2 kilo. Jadi efektif, jadi nggak terbuang. Karena apa? Toh nanti juga akan diberikan juga makanan tambahan dari ini sisa-sisa dapur, juga nanti ada minuman ya, minuman juga dari sisa-sisa dapur. Contoh itu nanti minumnya itu rebusan kedelai, kacang kedelai yang untuk industri tahu tempe. Jadi home industri itu nanti
sisanya itu kita manfaatkan untuk minum. Nah ini seperti tadi ini, jadi itu makanan tambahan pas singkong, terus pendorongnya hijauan sudah kita berikan. Nah ini langsung habis. Terus nanti yang sisa-sisanya kayu-kayu ini nanti akan untuk nyamian berikutnya. Ya, jadi genaplah tiap-tiap ekor kambing kurang lebih setengah kilo sekali sarapan dari berbagai unsur. Jadi ada unsur hijauan itu tadi ada singkong, daun singkong, empas singkong dan sebagainya. Nah, kemudian kita berikan minum. Kita berikan minum. Minumnya sama seperti ini ya. Minumnya di minuman yang kita berikan kawan. Jadi selain kita berikan garam ya, garam yang sudah dicairkan, pertama untuk penyedap. Nah, gitu. Minuman ini akan semakin lezat. Yang kedua, fungsi dari garam ini adalah antisipasi zat-zat racun, contoh sianida yang ada di daun singkong. Nah, ini sebagai antisipasinya. Nah, antisipasinya sekaligus penyedap. Kita berikan garam plus air minum yang dari limbah kedelai, kacang kedelai. Jadi antisipasinya garam sekaligus penyedap sebagai bahan-bahan makanan yang ada kemungkinan mengandung racun. Kemudian indukan sama. Indukan sama tetap kita sediakan karena nanti dia akan bisa mengukur sendiri kapan harus minum, kapan harus makan tambahan. Dia udah mampu mengukur sendiri secara mandiri. Dikasih sama saya harap. Demikian kawan-kawan, kiranya apa yang kita sampaikan hari ini, pagi ini ya, ada manfaat yang mungkin bisa menambah dari inspirasi kawan-kawan peternak baru. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan pada pembahasan yang masih ada kaitannya dengan makanan, minuman dan sebagainya. Kurang lebihnya demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.